Engkau Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat. Engkau bertahta di atas puji-pujian kami Tuhan. Hadirat-Mu menyembuhkan, hadirat-Mu menguatkan, hadirat-Mu mengubahkan. Engkau segala-galanya bagi kami. Kialil, haleluya. Tiada yang lain yang kami inginkan selain hadirat-Mu. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kiara lama syamtana ya karala balaba. Kami adalah imam-iman-Mu. Imam-imam yang senantiasa memberikan pujian penyembahan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan hati-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hati seperti hati seorang murid dan telinga seorang murid. Dan berikan kami hati seperti tanah yang baik. Sehingga pada hari ini ketika firman-Mu disampaikan, itu mengubahkan kami. Firman-Mu itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu ini yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Sembunyikan di belakang salib-Mu. Biarlah hari ini isi hati-Mu yang hamba-Mu sampaikan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya baik, terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan, tapi tepuk tangan virtual. Tepuk tangannya gini. Ya, ayo tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ya, tepuk tangan virtual tuh gini. Ya. Haleluya. Haleluya. Baik, terima kasih, segala kemuliaan buat Tuhan. Ya, saya percaya meskipun gini gak dengar, tapi kalau saudara semuanya dengan hati, tepuk tangan saudara terdengar di surga. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bro Andri Indra Budi yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa sharing di dalam Kul PPW ya, Fellowship PPW hari ini. Nah, dari kemarin saya juga berdoa kepada Tuhan, apa yang harus saya sharingkan, apa yang harus saya bagikan. Nah, kurang lebih kemarin sore baru Roh Kudus bicara kepada saya, dan ketika Roh Kudus memberikan materi, saya sudah catat biasanya. Lalu saya sedang mengarang-arang, kira-kira judulnya apa ya, kira-kira temanya apa, seperti itu. Nah, ketika saya sedang mencari tema, saya sudah mengarang, lalu tiba-tiba saja tadi sekitar jam 5:30 sore, itu Roh Kudus berbicara, itu dengan kuat sekali, temanya agak nyentrik. Ya, temanya apa ya? Ya, temanya adalah worship until shaking the heaven. Wah, worship until shaking the heaven. Wah, saya pikir wah bagus juga ya. Nah, worship until shaking the heaven ini kalau disingkat ternyata singkatannya WUSH gitu ya. WSH ya, WUSH, WUSH gitu ya. WUSH, worship until shaking the heaven. Wah, artinya apa? Menyembah sampai menggetarkan surga. Wah, saya pikir wah dahsyat, luar biasa nih ya. Ini boleh. Kalau mau dijadikan jargon tim PPW juga boleh, tapi harus bayar royalti nanti ya. Nah, pokoknya nanti di dalam seleksi tim PPW ya, selain pintar bernyanyi, selain bisa pecah suara, selain bisa main alat musik, pokoknya harus wush gitu ya. Nah, jadi nanti kalau orang mikir, kenapa ya? Saya merasa kemampuan nyanyi saya hebat, bisa pecah suara, tapi kenapa nggak lolos ya gitu? Nah, tanya Pak Andri, Pak Agus Handaya dan Pak Arthur ya, kenapa saya tidak lolos gitu ya? Oke, kamu memang pintar. Kenapa kamu nggak lolos? Saya beri satu hal, kamu kurang wush gitu ya. Apa itu wush? Worship until shaking the heaven. Ya, saya pikir ya ini harus ada dalam diri kita. Apalagi kita itu penyembah di sini. Ini kan tim PPW kan ya, tim PPW yang dipakai Tuhan untuk menyembah, untuk memuliakan Tuhan. Dan selain itu kita tahu worship atau penyembahan itu selain penyembahan, selain pujian, selain kita memberikan sesuatu buat Tuhan, itu artinya juga peperangan. Worship is war, is a war ya. Yuk ucapkan sama-sama, tapi di-mute saja. Worship is a war. Haleluya. Bentar ya. Ingat, pokoknya kalau lupa apa yang saya sampaikan hari ini, ingat saja wush gitu ya. Nah, jadi terutama tim PPW ini harus wush, worship until shaking the heaven. Ya, salah satu karakteristiknya, salah satu kebiasaan yang dimiliki adalah setiap hari di rumah maupun dimanapun berada, itu kalau menyembah Tuhan itu tidak boleh asal-asalan. Ya, kalau menyembah Tuhan itu tidak boleh sampai tepok lalat, tepok nyamuk, tidak boleh. Terutama ini tim PPW. Maaf kalau saya ngomongnya belak-belakan. Saya pikir nih Bro Andri ini salah panggil orang gitu ya. Karena saya ini orang kalau ngomong tidak enak kadang belak-belakan gitu ya. Mohon maaf ya, siap-siap kupingnya itu ya. Saya itu selain kalau nyanyi bikin telinga orang sakit ya, kalau ngomong juga kadang bikin telinga orang sakit. Haleluya. Pokoknya ingat aja wush gitu ya.
Pokoknya tim PPW itu kalau sekali menyembah Tuhan, baik di rumah maupun terus lah gitu, habis-habisan gitu loh. Worship until shaking the heaven gitu. Pokoknya kalau surga itu tidak tergoncang, terus menyembah, terus nyanyi gitu loh. Sampai kita merasakan hadiratnya, sampai apa? Sampai mentok gitu loh istilahnya kalau dalam bahasa Jawa itu. Sampai mentok itu kita menyembah, memuji Tuhan itu sampai kita tuh tahu Bapak itu sampai geleng-geleng gitu loh. Wah, luar biasa nih menyembah gitu loh. Kalau kita lihat kayaknya secara roh Bapak kok belum geleng-geleng, nyembah terus, muji terus, sembah terus sampai surga itu bergetar gitu loh. Amin. Ya, jadi nyembah itu harus sampai mentok. Itu salah satu karakteristik yang harus ada dalam diri kita, terutama tim PPW ini, ya baik WL, singer maupun pemusik. Nah, ya ingat baik-baik wush ini ya. Pokoknya mulai hari ini dan seterusnya setiap kali menyembah di rumah sendiri itu harus sampai wush, harus sampai mentok, ya. Nanti diingat-ingat ya. Pakai kode apa nih? Kodenya gini atau apa gitu ya. Pokoknya kalau Bro Andri bilang gini, nah, semua udah tahu. Oke, wush sampai mentok nyembah. Nah, pokoknya gitu ya. Atau gini boleh ya, wush pokoknya sampai mentok ya. Nah, tiba-tiba saja kemarin ketika saya sedang mempersiapkan materi ini, saya ingat dengan buku yang saya baca kurang lebih 20 tahun yang lalu. Buku ini berjudul Pemburu Tuhan. Nah, ya, pasti pernah tahu Tommy Tene. Ini saya baca kalau saya tidak salah sekitar 20 tahun yang lalu. Lalu saya ini coba cari-cari bukunya lagi tadi di dalam Google Play Store ya, dapat ya, tapi itu lebih pendalamannya ya. Di situ saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Ada tulisan gini, seolah-olah Yesus itu bertanya, I'm not asking you how much you know about me. Saya tidak bertanya kepadamu seberapa banyak kamu tahu saya. I want to ask you, saya ingin bertanya kamu, do you really know me? Apakah kamu sungguh-sungguh tahu saya? Jadi bukan berapa banyak, tapi apakah kamu sungguh-sungguh tahu saya? Lalu yang kedua, do you really want me? Apakah kamu sungguh-sungguh menginginkan saya? Nah, ini nampaknya sebuah karakteristik yang harus ada di dalam diri kita tim PPW ya. Saya teringat buku Tommy Tene waktu itu saya pernah baca. Jadi ceritanya itu pada waktu itu Tommy Tene sedang memberikan pelayanan di sebuah gereja. Waktu itu jam 8:30 pagi. Dan tidak lama kemudian, saya agak lupa ya momennya kapan, tapi barangkali ketika puji-pujian itu dinaikkan, hadirat Tuhan turun begitu nyata sampai itu mimbar yang besar itu terbelah jadi dua, puas terbelah gitu ya. Dan saya juga bisa membayangkan pada waktu itu jemaat juga wah gedebum jatuh di sana, gedebum jatuh luar biasa ya. Dan hadirat Tuhan itu begitu nyatanya. Nah, sampai-sampai itu orang lewat di depan gereja itu, dia pengen masuk dan pengen dibaptis Bapak Ibu. Wah, luar biasa. Pokoknya hadirat Tuhan itu begitu kuat, begitu nyata sampai barangkali tidak sempat khotbah ya, karena sudah tidak kuat gitu ya. Hadiratnya itu begitu nyata. Dan saudara tahu, kejadian ini berlangsung mulai dari Minggu pagi jam 8:30 pagi sampai Senin siang. Itu terus gitu. Bahkan orang yang lewat di depan gerejanya itu pengen masuk dan merasakan lawatannya, merasakan hadirat Tuhan, ingin dibaptis dan lain-lain sebagainya Bapak Ibu. Ini kita berbicara mengenai hadirat Tuhan. Nah, kita tim PPW itu juga saya yakin ketika kita menyembah Tuhan, harusnya itu hadirat Tuhan itu begitu nyata hadir bersama-sama dengan kehadiran kita, bersama-sama dengan pujian dan penyembahan kita. Ya memang benar, hadirat Tuhan itu juga bisa dirasakan pribadi demi pribadi. Tetapi dengan pujian penyembahan, itu saya percaya hadirat Tuhan itu begitu nyata, sampai jemaat datang, misalnya ini dulu sebelum pandemi ya, sampai jemaat datang males-malesan gitu ya, itu begitu masuk, WL-nya baru, bawa mic baru batuk, wah itu udah kerasa tuh hadirat Tuhan, wah gitu ya. Nah gitu, nah, baru 1 detik awal itu sudah merasakan hadirat Tuhan, gitu ya. Hadirat Tuhan itu sangat penting buat kita. Nah sekarang kita kan online pun juga harusnya sama, saya yakin, karena Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, amin. Ya, meskipun kita online, ya saya sering lihat tuh salah satunya Bu Flo itu ya, sering memimpin pujian gitu ya. Ketika sudah mulai masuk, haleluya, baru wah tuh hadirat Tuhan sudah nyata nih. Wah, semua sudah sudah terpaku gitu ya. Sudah begitu kuat hadirat Tuhan seperti itu. Nah, ini yang harusnya terjadi. Di beberapa tempat gitu ya. Itu ketika mulai menyembah gitu ya,
itu jemaat sudah masuk, sudah dengerin gitu, sudah mulai kok nggak kerasa ya, lama gitu kayaknya nggak kerasa, hadirat Tuhan nggak kerasa. Baru ketika menit ke 30 baru, wah ini baru ngerasa gitu ya. Nah harapan kita itu begitu kita masuk, begitu tim PPW ambil alih, mulai masuk, hadirat Tuhan itu begitu nyata gitu ya. Nah itu dia, mohon jangan salah pahami saya ya. Kita tidak sedang berbicara mengenai perasaan, kita tidak sedang bicara mengenai rasa-rasa gitu. Tapi kita sedang berbicara mengenai hadirat Tuhan yang real gitu loh. Ketika kita tim PPW itu begitu sudah mulai naik ke mimbar gitu ya, itu hadirat Tuhan itu harus nyata seperti itu ya. Yuk kita akan buka sama-sama di dalam 2 Tawarikh 5 ayat 12 sampai 14. Demikian pula para penyanyi, orang Lewi semuanya hadir. Nah, orang Lewi ya, berarti kita hadir nih, orang Lewi termasuk siapa? Pak Dharma semua hadir karena orang Lewi kan sini ya. Demikian pula para penyanyi orang Lewi semuanya hadir, yakni Asaf, Heman, Yedutun beserta anak-anak dan saudara-saudaranya. Mereka berdiri di sebelah timur mezbah, berpakaian lenan halus dan dengan ceracap gambus dan kecapinya, bersama-sama 120 imam peniup nafiri. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan sebab ia baik. Nah, ini ada lagunya kan ya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu, rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan. Pada kapan? Pada ketika itu. Ketika itu, ini bicara waktu. Ketika itu, saat itu. Artinya kapan? Yaitu ketika peniup nafiri dan para penyanyi, yaitu teman-teman sekalian, itu serentak memperdengarkan paduan suara untuk menyanyikan pujian dan syukur kepada Tuhan. Artinya apa? Sorga bergetar. Artinya apa? Bapak di sorga begitu mendengar puji-pujian, dia sampai geleng-geleng. Wah, luar biasa. Sampai Bapak itu ibaratnya enggak di sorga itu, aduh kayak apa dia? Tak turun lah, tak lihat gitu loh. Wah, hadirat Tuhan begitu nyata, luar biasa gitu ya. Oke, luar biasa. Kata kuncinya pada ketika itu. Nah, nanti kita akan lihat apa rahasianya ya. Dan ayat 14, bayangkan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Amin. Ya, ini yang terjadi. Tommy Tene juga mengalami, dan kalau kita lihat kesaksian hamba-hamba Tuhan yang lain juga mengalami, Bapak Ibu sekalian. Ketika puji-pujian sudah baru dimulai, itu hadirat Tuhan itu sudah nyata gitu loh. Jadi ibaratnya enggak gini, ya puji-pujian nyanyi terus kita nunggu gitu, melompong mana ya, lama banget ya, nggak datang-datang. Ya, ibaratnya, ya, ini ibaratnya seperti itu. Tetapi kita rindu, ya, ketika kita mulai ambil alih, mulai shalom, ya, baru aduh hadirat Tuhan sudah nyata, gitu ya. Sampai mau khotbah itu nggak bisa, gitu ya. Sampai mau khotbah itu, waduh, ibaratnya nih dalam tanda kutip, kalau masih onsite ya, pada delosor semua, gedebum jatuh, dipenuhi hadirat Tuhan, ya, bukan gedebum pingsan gitu, bukan, tapi gedebum, wah, dipenuhi hadirat Tuhan. Nah, ini kerinduan kita, Bapak Ibu sekalian, ya, sampai ketika kita memuji menyembah hadirat Tuhan itu begitu nyatanya kita rasakan, dan jemaat juga rasakan seperti itu, ya. Nah, mari kita akan baca selanjutnya apa yang terjadi, ya. Nanti kita akan lihat mengapa hadirat Tuhan itu turun begitu nyatanya gitu ya. Mari kita akan lihat bahwa apa sih yang menjadi kuncinya supaya ketika kita para imam PPW dalam menyembah Tuhan itu hadiratnya nyata, hadiratnya itu ikut. Baik ibadah secara onsite maupun ibadah secara online. Ya, salah satunya ya WUS itu tadi, ya worship until Worship until dicatat tuh. Until shaking the heaven, ya, pokoknya wush, ingat-ingat sampai surga itu bergetar. Oke, ya. Nah, yang pertama, mari kita baca di dalam 2 Tawarikh 5 ayat 11. Ya, 2 Tawarikh 5 ini masih sama ya. Kita mundur ayat 11. Mengapa itu terjadi? Nah, ada penyebabnya sebelumnya. Yuk, ini. Nah, kejadian ini adalah ketika bait suci yang dibangun Salomo itu selesai, dan ketika Salomo mentahbiskan bait suci, lalu tabut
Tuhan yang melambangkan kehadiran Tuhan itu sudah diusung ya dari kota Daud dan dimasukkan ke ruang Maha Kudus. Setelah masuk ke ruang Maha Kudus, tabut Tuhan itu, ketika imam-imam sudah melewati ruang kudus dan imam keluar, hadirat Tuhan nyata, awan itu menguasai. Yuk ayat 11. Lalu para imam keluar dari tempat kudus. Para imam yang ada pada waktu itu semuanya telah menguduskan diri lepas dari giliran rombongan masing-masing. Nah, kuncinya di ayat 11 ini, ya. Para imam yang ada pada waktu itu semuanya telah menguduskan diri. Ini kuncinya. Artinya apa? Mereka itu memiliki kehidupan pribadi yang kunci yang pertama adalah mendapatkan perkenanan Tuhan dalam hidupnya. Mereka memiliki hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Karena apa? Terutama kita imam-imam Bapak Ibu sekalian ya, imam-imam PPW itu kan memuji, menyembah Tuhan gitu ya. Nah, sebelum puji-pujian kita diterima, terlebih dahulu kita harus mendapatkan perkenanan Tuhan. Nah, menguduskan diri. Ya, menguduskan diri, mempersiapkan diri, ini tidak sekedar pada saat besok Minggu, besok Rebo saya mau syuting, ya, saya mau shoot buat hari Minggu, atau saya mau live streaming nih hari Minggu, berarti Sabtu saya coba itu menguduskan diri. Enggak. Jadi menguduskan diri ini berbicara gaya hidup, kehidupan sehari-harinya gitu. Sebelum puji-pujian kita memperkenan hati Bapa, sebelum puji-pujian kita berdampak, sebelum hadirat Tuhan itu mengikuti kita perlu yang namanya itu mendapatkan perkenanan Bapa. Betul, Yesus sudah mati di kayu salib, sudah membuat kita ditebus, ya, tetapi kita tetap harus hidup dalam keselamatan itu. Artinya apa? Dalam kehidupan kita harus memperkenan Bapa, ya. Sehingga pada saat kita latihan pun, kita latihan itu tidak sekedar latihan nyamain musik, enggak. Pada saat latihan pun juga kita berpikir ini mempersembahkan sesuatu buat Tuhan, seperti itu, ya. Yuk kita buka satu lagi dalam 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ya, ini teguran Samuel terhadap Saul yang tidak mendengarkan suara Tuhan. Pada waktu itu Saul nekat mempersembahkan korban bakaran, gitu ya. Nah, saya tidak bahas detail di sini, tapi lain waktu saja. Ya, sebenarnya kalau kita lihat tindakan Saul itu baik seolah-olah mempersembahkan korban bakaran. Tetapi Tuhan tidak berkenan. Mengapa? Karena tidak mendengar suara Tuhan. Tuhan memberikan perintah kepada Saul. Waktu itu mereka menyerang bangsa Amalek. Tuhan bilang apa? Melalui Samuel, kamu musnahkan semua ternak kamu musnahkan. Tetapi Saul dan rakyatnya itu enggak. Dia pilih-pilih ternak yang bagus, ya bawa buat mereka sendiri. Lalu alasannya, ini kan buat persembahan pada Tuhan gitu ya. Tapi Tuhan tidak berkenan. Ya, prinsipnya apa? Bahwa ritual itu kalau tidak diikuti dengan mendengarkan suara Tuhan, tidak diikuti dengan intim akrab dengan Tuhan, Tuhan tidak berkenan. Itu ya. Baik, yang pertama adalah perkenanan Tuhan. Lalu yang kedua, kita ada 3 poin. Yang kedua adalah senantiasa berada dalam hadirat Tuhan. Nanti catat saja ya Bapak Ibu ya. Di dalam Yeskiel 47 ayat 3 sampai 5. Ya, ini menggambarkan bahwa Yeskiel itu dia mendapatkan penglihatan ya mengenai bait suci. Ya, singkat cerita bait suci itu, dari bait suci itu keluar airnya membual-bual gitu ya. Pertama semata kaki, lalu ternyata lebih dalam lagi selutut, lalu sepinggang, lalu jadi seperti sungai, jadi dia tenggelam ya. Ada banyak versi penafsiran, tetapi hari ini kita mendapatkan pemahaman yang lain. Saya mendapatkan pemahaman lain. Ini berbicara mengenai hubungan yang intim dengan Tuhan yang terus-menerus makin lama itu makin dalam, makin lama makin dalam, makin lama makin dalam di dalam Tuhan. Nah, imam PPW, kehidupan sehari-harinya itu harus dipastikan intim, dekat dengan Tuhan. Ya, salah satunya dengan pujian dan penyembahan, bahasa roh, ya. Sehari-hari selain kualitas, kuantitas juga. Berapa lama kita semuanya memuji dan menyembah Tuhan setiap hari. Nah, saya dorong setiap pagi kalau bisa bangun pagi bagus, memuji, menyembah Tuhan, ya. Dan kalau memungkinkan, di sini kan ada beberapa cabang yang mengadakan doa pagi, ikut aja seminggu sekali ikut, boleh sehari-hari di rumah gitu ya. Memuji, menyembah Tuhan. Lalu berikutnya BRF itu rutin, ya. Ini saya yakin nih, Bro Andri sudah menggalakkan ya untuk BRF ya. Jadi satu hari minimal 5 pasal harus sudah baca, harus renungkan itu, baca, renungkan firman Tuhan, ya, sehingga hidup kita itu dipenuhi firman Tuhan gitu. Penuh
firman Tuhan dan penuh roh, sehingga ketika Bapak Ibu nggak usah sedang tugas, sehari-hari pun tuh orang ngerasain, kok ngerasain sesuatu yang lain ya, karena hadirat Tuhan itu ikut seperti itu ya. Dan yang terakhir, yang nomor 3, kita baca sama-sama Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, imam Tuhan itu harus menjaga hati setiap hari, karena kita semuanya sudah dipilih oleh Tuhan. Jaga pikiran, mulut, ya, dan jaga kehidupan kita. Ini saya juga berbicara kepada diri saya sendiri. Ya, kekudusan juga itu sangat penting. Kita tidak boleh membuka celah sesedikit apapun. Ya, tetap ikut cool ya, supaya bisa saling menguatkan. Ya, menjaga hati setiap hari. Nah, kehidupan, kata kehidupan di sini bahasa aslinya adalah kai. Ya, kai itu artinya reviving of the springtime, atau menghidupkan kembali, ya, sama seperti musim semi gitu loh. Ya, semi itu bersemi kembali. Jadi kehidupan kita, dan ketika Bapak Ibu sedang menyanyi menyembah Tuhan di depan jemaat, itu mereka merasakan hadirat Tuhan gitu loh. Yang kering jadi bersemi kembali, berubah kehidupannya ya. Yang males-malesan, yang mulai jauh dari Tuhan tuh rasanya aduh aku pengen kembali ya gitu ya. Seperti itu. Ketika melihat YouTube kita, mereka merasakan hadirat Tuhan. Dan yang terakhir, kai itu artinya adalah flowing, mengalir, fresh of water. Artinya seperti air mengalir, itu sesuatu yang fresh, itu membawa kesegaran. Nah, itu dia ya. Nah, saya simpulkan bahwa kita sebagai hamba Tuhan, terutama imam Tuhan, itu harus worship until shaking the heaven. Sehari-hari pujian penyembahan harus kuat. Ya, dan nanti Bapak Ibu bisa membagikan berkat sebagai imam-imam, nanti kalau bisa nyebar ke kul-kul ya, sharing, ajak jemaat untuk menyembah. Ini saya usulkan ke kabitnya nih ya. Kalau bisa nanti jangan sering ngumpul sendiri gitu ya, imam sama imam gitu ya. Disebar aja ke kul-kul, terutama yang mereka kurang kuat di pujian penyembahan ya, supaya apa ya, mengalir sesuatu yang baru gitu ya, yang lemah jadi kuat gitu. Hadirat Tuhan itu nyata buat kita semuanya ya. Oke, nah itu dari saya. Yang harus dilakukan tadi 3 kuncinya: mendapat perkenanan Tuhan, lalu yang kedua senantiasa berada dalam hadiratnya, lalu yang terakhir adalah menjaga hati kita setiap hari. Oke, sebelum saya kembalikan, saya akan berdoa dulu ya. Baik, terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Berikan kami hati seperti tanah yang baik. Firman-Mu bertumbuh dalam diri kami sebagai imam-imam-Mu Kau pakai dimanapun kami berada, kami memancarkan hadirat-Mu. Dimanapun kami berada, kami selalu membawa hadirat-Mu Tuhan. Ketika kami melayani, disitulah hadirat-Mu juga semakin Kau nyatakan luar biasa. Jemaat merasakan hadirat-Mu dengan begitu nyatanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, unity itu ada di dalam diri kami. Biarlah kami menjaga hati dan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jika acara ini memberkati saudara, klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar saudara mendapatkan informasi ketika saya membagikan video-video terbaru. Dan ingatlah selalu untuk share kepada saudara-saudari yang lain agar menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.